Halo sahabat Civikus, saya Dini dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu buku Poros Maritim Dunia, Konsep Strategi dan Realitas. Pembahasan yang akan saya bahas dalam buku Poros Maritim Dunia yaitu ada 4 bab. Bab 1, membumikan studi strategi maritim di Indonesia. Bab 2, konsep negara maritim. Bab 3, konsep arsipelago Indonesia. Dan bab 4, perubahan dan kesinambungan strategi maritim. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama yaitu bab 1, membumikan studi strategi maritim di Indonesia. Dalam bab 1 ini terdapat 5 pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama, perkembangan kajian strategi maritim di Indonesia. Keterbatasan perkembangan riset strategis, khususnya dalam konteks strategi maritim di Indonesia, hanya memfokuskan pada bidang akademis, seperti hukum, ilmu kemiliteran, dan ilmu eksakta, dengan minimnya pendekatan interdisipliner. Perlu integrasi kajian-kajian tersebut dalam suatu kesatuan ilmu baru yang disebut strategi maritim. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia membutuhkan partisipasi masyarakat dan pemahaman geografi. Meskipun terdapat inisiatif seperti Wawasan Nusantara, penelitian strategi maritim belum merambah luas di masyarakat. Poros maritim global diidentifikasi sebagai titik kunci perubahan paradigma strategi maritim dengan dampak pada ekonomi, stabilitas keamanan, dan kerjasama internasional. Yang kedua yaitu pemaknaan strategi maritim bergeser dan semakin luas. Strategi maritim awalnya fokus pada aspek militer atau strategi angkatan laut, kini beralih ke aspek ekonomi dan politik yang lebih lunak di era globalisasi. Transformasi strategis maritim digambarkan sebagai integrasi kekuatan udara, laut, dan darat untuk mempengaruhi wilayah pesisir. Pemahaman maritim mencakup aspek darat seperti navigasi, pelayaran, dan perdagangan dalam menyusun strategi yang baik. Hattendorf menyimpulkan bahwa strategi maritim adalah upaya komprehensif suatu negara untuk membangun kekuatan nasional untuk menguasai lautan guna mencapai dominasi dalam politik dan perdagangan dunia. Yang ketiga yaitu 6 elemen pokok strategi maritim. Beberapa ahli strategi klasik seperti Sun Tzu dan Clausewitz serta kontribusi dari Alastair Johnston dan Dave Sloag mempertimbangkan ada elemen kunci strategi maritim. Fokusnya pada variabel-variabel kunci seperti akses terhadap wilayah, perubahan rute, pengaruh nasional, dan aspek strategi budaya. 3 konsep dimensi keamanan maritim, elemen strategi, dan metode budaya strategik yang dipaparkan oleh Sun Tzu, Clausewitz, Johnston, dan Sloag dapat dirangkum dalam 3 dimensi, keamanan maritim, elemen strategis, dan pendekatan budaya strategis. Dave Sloag menangani masalah antar negara, baik dan bagian dan perlindungan perdagangan. Sun Tzu menekankan akses dan perubahan rute, Claus fokus pada pengaruh negara, dan Alastair Johnston pada dimensi budaya strategi. Konteks latar belakang membahas keamanan maritim, strategi lingkungan, dan keputusan strategis yang melibatkan citra nasional, peran bangsa, dan arah strategi maritim berdasarkan visi nasional. Milestone strategi maritim mengakhiri diskusi dengan peristiwa sejarah dan kebijakan strategi maritim. Pembahasan yang keempat yaitu poros maritim dunia antara strategi dan visi. Pemerintahan Jokowi mendukung PMD sebagai bagian dari visi Indonesia sebagai negara maritim. Pada kampanye presiden tahun 2014, Jokowi menekankan pentingnya penguatan identitas maritim untuk mengatasi masalah hilangnya jati diri bangsa. PMD dikenal melalui pidato politik Jokowi dan media nasional. Jokowi menekankan pentingnya mengkalibrasi ulang visi Indonesia sebagai negara maritim dan mempertimbangkan unsur laut sebagai aset yang berharga.
Pasca pemilu, PMD diperkenalkan di forum internasional sebagai bagian dari KTT Asia Timur dan menempatkan Indonesia sebagai ketua Indian Ocean Rim Association atau IORA. Dengan menekankan letak Indonesia yang strategis antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, maka istilah maritim diubah menjadi PMD. Pembahasan yang kelima, pengalaman sejarah Indonesia dan transformasi menuju poros maritim dunia. Sejarah Indonesia selama hampir 350 tahun sebagai koloni Belanda mencerminkan penindasan terhadap eksplorasi sumber daya kelautan dan pengabaian terhadap isu-isu maritim. Masyarakat pesisir dianggap inferior dan mitos menghalangi mereka mengakses laut sehingga memaksa mereka mengeksploitasi sektor pertanian. Setelah kemerdekaan, Deklarasi Juanda tahun 1982 dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut memperkuat status Indonesia sebagai negara kepulauan yang diakui secara internasional dan mengubah cara pandang Indonesia terhadap laut. 4 perubahan strategi maritim telah terjadi, yaitu Doktrin Indonesia Raya, menekankan pada kepahlawan dan hubungan darat-laut, Doktrin Kepulauan Indonesia, penguatan militer dan diplomasi, wawasan Nusantara, serta integrasi nasional. Penerapan PMD oleh Jokowi pada tahun 2014 menimbulkan pertanyaan mengenai transformasi maritim Indonesia. Kita akan masuk ke bab 2, konsep negara maritim. Teridentifikasi 5 syarat agar suatu negara dapat dianggap sebagai negara maritim, yaitu wilayah maritim yang luas, paradigma maritim yang positif, potensi ekonomi maritim yang kuat, kehadiran angkatan laut yang kuat, dan partisipasi masyarakat di sekitar maritim. Negara yang memenuhi kriteria sebagai negara maritim seperti Thalassokrasi Yunani kuno, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan hegemoni dunia seperti Portugal, Spanyol, Belanda, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Kita akan masuk pembahasan yang pertama pada bab 2 ini, yaitu Thalassokrasi Minoa, Funisia, dan Mesir. Zaman keemasan Yunani kuno berfokus secara khusus pada thalassokrasi atau kekuatan maritim. Kerajaan Minoa di Kreta, peradaban Minoa memulai thalassokrasi antara tahun 1570 dan 1440 SM di bawah kepemimpinan Minos dari Kunos. Sistem politik Minoa adalah sebuah republik. Mereka mengendalikan ibu kota, Knossos, dan pelabuhan-pelabuhan penting yang memfasilitasi perdagangan maritim dengan Mesir, Suriah, dan Laut Mediterania di sekitarnya. Pada masa thalassokrasi, Kreta mempunyai armada perang yang kuat untuk melindungi perdagangannya dari ancaman bajak laut. Transformasi Minoa dari masyarakat Neolitik menjadi masyarakat yang terbuka terhadap perdagangan bebas. Ada juga penjelasan tentang bagaimana mekanisme dagang seperti kontrol politik, jaringan, pelabuhan, perdagangan lepas, dan pertukaran hadiah. Thalassokrasi di Kreta berakhir pada abad ke-7 sebelum Masehi dan kerajaan Minoa dihancurkan oleh serangan dari daratan Yunani. Meskipun peradaban ini tidak bertahan lama, Aristoteles dan penelitian arkeologi memberikan bukti bahwa Kreta pernah menjadi peradaban maritim yang penting. Konsep thalassokrasi dan pengaruh laut dalam sejarah dijelaskan oleh Mahan, sementara Funisia muncul sebagai thalassokrasi berikutnya di Laut Tengah. Akhirnya Yunani, Romawi, dan Mesir mengambil alih supremasi laut dengan berakhirnya era thalassokrasi. Pembahasan yang kedua yaitu konsep Mandala, Kedatuan Sriwijaya, dan Mancanegara Kekaisaran Majapahit. Sriwijaya sebagai thalassokrasi memanfaatkan pengaruhnya untuk mengendalikan perairan penting dan mengenakan pajak pada perdagangan. Penerus Sriwijaya yaitu Majapahit meneruskan konsep Mandala pada pemerintahannya. Majapahit mencapai puncaknya pada masa Kertajasa, Jayawardhana, dan Gajah Mada. Perekonomian Majapahit adalah pertanian dan maritim, dengan perdagangan produk-produk penting seperti beras, lada, dan gading.
Kejayaan Majapahit berakhir ditandai dengan berkembangnya Kesultanan Demak yang menyerang dan menghancurkan Trowulan. Peradaban Majapahit saat ini dapat dilihat pada agama Hindu yang tersebar luas di beberapa wilayah Indonesia. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, Pax Britannica dan Americana. Era perdamaian dimulai di bawah kekuasaan negara-negara Eropa seperti Pax Hispanica, Pax Hollandica, Pax Britannica, dan Pax Americana. Pax Britannica mencapai puncaknya dengan penemuan dan teknologi penting seperti jaringan telegraf, Red Line, dan kapal uap. Inggris mampu mempertahankan hegemoninya hingga akhir Perang Dunia Pertama, ketika digantikan oleh kekuatan industri seperti Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat. Peran Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemonik setelah Pax Britannica. Kita akan memasuki bab 3, konsep arsipelago Indonesia. Di dalam bab 3 terdapat 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama, Indonesia sebagai negara arsipelago. Penekanan pada strategi maritim Indonesia sebagai negara kepulauan juga ditekankan, dan perbedaan dalam pendekatannya dibandingkan dengan negara-negara maju juga ditunjukkan. Munculnya visi Indonesia sebagai poros maritim global PMD menarik perhatian masyarakat dan diakui sebagai poin penting dalam menjelaskan konsep negara maritim dalam konteks perkembangan zaman. Yang kedua, konsep negara arsipelago, konsekuensinya bagi Indonesia. Fokus konsep negara arsipelago adalah pada hukum laut, klaim kedaulatan atas perairan, kepulauan, dan konsekuensinya. Misalnya pelaksanaan kedaulatan, keamanan laut di dalam pembentukan G. Dalam konteks ini, Deklarasi Juanda dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 memegang peranan penting sebagai puncak perjuangan Indonesia untuk mempertahankan yurisdiksi atas wilayah perairannya. Implementasi UNCLOS dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 menegaskan hak Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini memungkinkan negara-negara arsip bersaing dengan negara-negara lain untuk mendapatkan hak atas sumber daya dan wilayah kelautan. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, perkembangan garis batas laut Indonesia dari TZMKO hingga DE-UNCLOS. Evolusi batas maritim Indonesia dari TZMKO menjadi UNCLOS. TZMKO membatasi wilayah maritim Indonesia pada tahun 1957, menerapkan Deklarasi Juanda yang memperluas wilayah perairan Indonesia hingga 12 mil laut. UNCLOS 3 pada tahun 1982 merupakan tonggak penting, dan Indonesia melobi banyak negara untuk mendukung negara kepulauan tersebut yang meratifikasi UNCLOS pada tahun 1985 yang pada awalnya menetapkan klaim teritorial sepanjang 200 mil. Prinsip wawasan Nusantara dan zona ekonomi eksklusif Z memperkuat kedaulatan Indonesia dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Pembahasan yang keempat yaitu ALKI sebagai SLOC Indonesia. Indonesia awalnya mengajukan 3 ALSI ke IMO. Namun usulan tersebut ditolak dan terpaksa mengajukan kembali jalur ALSI dari barat ke timur. Meskipun ALKI mendapat pengakuan internasional, pelanggaran kedaulatannya seperti insiden Bawean masih terjadi yang menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan keamanan di perairan Indonesia. Ancaman yang ada antara lain konflik politik dan keamanan, pembajakan, penyeludupan, dan potensi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Karena keunggulan geografisnya, ALKI 2 dinilai berpotensi menjadi jalur transportasi global di masa depan. Kita masuk ke pembahasan yang kelima, doktrin wawasan Nusantara. Dari Lemhanas menjadi alat kekuasaan Orba Nusantara atau Wasantara. Teori wawasan Nusantara yang diperkenalkan pada masa Orde Baru merupakan pandangan yang menggambarkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang fokus pada pertahanan negara dan kepentingan nasional.
Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Wasantara berfokus pada kohesi lokal dan integrasi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Wasantara terinspirasi dari cita-cita nasional, namun dalam implementasinya mencerminkan kecenderungan sentralisasi dan hegemonisasi. Terkadang mengabaikan pertimbangan keberagaman budaya dan kedaerahan. Selain itu, terdapat kritik terhadap kebijakan pembangunan Indonesia yang cenderung berpusat pada Pulau Jawa yang mengabaikan karakteristik maritim Indonesia. Ada yang melihat Wasantara sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kekuatan Orde Baru dan melaksanakan program pembangunan 5 tahun. Pembahasan yang keenam, politik ekspansionisme dan regional power dalam Wasantara. Ada dua pendekatan politik terhadap wawasan Nusantara, yaitu ekspansionisme dan kekuatan regional. Ekspansionisme mencakup upaya menyatukan kembali Nusantara melalui operasi seperti menghancurkan Malaysia dan membentuk ASEAN pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Indonesia terlibat dalam diplomasi soft power di ASEAN. Hubungan Soeharto dengan para pemimpin Malaysia dan Singapura, terutama setelah konflik dengan Malaysia, menghasilkan kerjasama dan stabilitas politik di kawasan. Saat itu, Indonesia dianggap sebagai kakak ASEAN. Rejim Soeharto juga memberikan stabilitas politik untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Adapun transisi era reformasi Soeharto mengubah hubungan kekuasaan di ASEAN, dan upaya untuk mempertahankan status kakak terhambat oleh stagnasi ekonomi dan kekerasan politik. Pemerintahan berturut-turut termasuk pemerintahan Megawati dan PMD terus berupaya memulihkan citra Indonesia sebagai pemimpin daerah. Penggunaan istilah Big Brother terkadang menimbulkan kontroversi, seperti pada kasus kabut lintas batas tahun 2015 sampai 2016 yang menyebabkan ketegangan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Namun Indonesia juga dipandang sebagai model bagi ASEAN dalam hal toleransi dan hak asasi manusia. Pada tahun 2011, kepemimpinan Indonesia di bawah pemerintahan SBY menghadapi tantangan dalam menyelesaikan konflik Kamboja dan Thailand, yang menyoroti sulitnya mempertahankan kohesi ASEAN. Klaim sepihak Tiongkok atas Laut Cina Selatan juga mempengaruhi kepemimpinan Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan. Kita memasuki bab yang terakhir, yaitu bab 4, perubahan dan kesinambungan strategi maritim. Dalam bab 4 ini terdapat 6 pembahasan, yaitu sebagai berikut. 1. Konsep perubahan dan kesinambungan pada umumnya. Konsep perubahan dan kesinambungan dalam berbagai konteks terkait dengan kebijakan luar negeri dan hubungan internasional, serta analisis perubahan dan kesinambungan dalam perang, kebijakan luar negeri Amerika Serikat di masa Presiden Obama, serta tantangan terkait tata kelola pemerintahan global oleh PBB. Yang kedua, yaitu perubahan strategi. Perubahan strategi meliputi konteks yang lebih luas, mulai dari perubahan secara bertahap hingga perubahan revolusioner. Edward de Bono mengidentifikasi beberapa penyebab perubahan, termasuk keselamatan, krisis manajemen, kompromi, pertentangan dialektika, dan kepemimpinan. Perubahan strategi dapat melibatkan faktor seperti reversibility, kebangkitan, dan kejatuhan kekuatan besar. Yang ketiga, contoh kasus perubahan strategi. Pertama, Israel mengalami perubahan budaya strategik setelah peristiwa-peristiwa seperti Perang Yom Kippur dan invasi kependudukan di tanah Palestina. Kedua, kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Donald Trump menunjukkan penekanan pada hubungan dengan kekuatan besar dan perubahan dalam pokok terorisme. Yang keempat, yaitu kesinambungan strategi. Sejarawan melihat sejarah sebagai kontinuitas. Meskipun ada pandangan kontras dari pasukan Prancis pada Perang Dunia Kedua, homeostasis dijelaskan sebagai mekanisme pengadilan dalam hubungan internasional, melibatkan norma hukum internasional, perjanjian, organisasi internasional, dan kekuasaan.
Konsep kesinambungan juga diperkuat dengan argumen bahwa strategi perang memiliki kontinuitas yang mendasar. Beberapa contoh negara seperti Republik Rakyat Tiongkok menunjukkan kesinambungan strategi dengan mempertahankan pendekatan tertentu. Meskipun ada perubahan aspek kasus, Michel berpendapat bahwa kontinuitas sering diabaikan meskipun penting dalam memahami peristiwa bersejarah. Dan Strachan menyatakan bahwa kesinambungan strategi melibatkan perubahan berskala kecil tanpa revisi fundamental. Yang kelima yaitu contoh kasus kesinambungan strategi. Terdapat 3 contoh kasus kesinambungan strategi dalam konteks hubungan internasional, yaitu yang pertama, terdapat kesinambungan strategi internasional Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping yang melanjutkan kebijakan luar negeri Peaceful Rise dan inisiatif seperti Belt and Road Initiative dari pemimpin sebelumnya. Yang kedua, Grand Strategi Amerika Serikat dalam hubungan internasional menunjukkan kesinambungan tematik dan signifikan antara masa kepresidenan Bill Clinton dan George W. Bush dengan fokus pada diplomasi multilateral dan keamanan nasional. Yang terakhir, kebijakan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat dalam mewujudkan internet bebas dan aman juga mencerminkan kesinambungan strategi sebelumnya, khususnya dalam merespon tantangan global seperti dorongan Tiongkok terhadap kedaulatan dunia maya. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu 6. Implementasi perubahan dan kesinambungan dalam kajian strategi maritim. Implementasi perubahan dan kesinambungan dalam kajian strategi maritim dengan merinci elemen-elemen lingkungan strategik yang mempresentasikan perubahan dan kesinambungan. Michel menyoroti peran perubahan dan kesinambungan sebagai klasifikasi agenda internasional dan merespon peristiwa global. Adapun implementasi masyarakat terhadap poros maritim dunia yaitu infrastruktur maritim, kolaborasi antar negara, serta peningkatan sumber daya manusia. Demikian penjelasan dari saya, Sobat Cipikus. You don't even know my